Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Baik, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan segmentasi pasar. Yang dimaksud dengan segmentasi pasar adalah kegiatan di mana membagi pasar menjadi homogeni yang relatif sama kebutuhan dan keinginannya. Di mana dasar-dasar untuk melakukan segmentasi pasar ini ada terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini adalah segmentasi di mana membagi pasar menjadi beberapa golongan berdasarkan kondisi geografis. Contohnya berdasarkan negara, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah segmentasi demografis, di mana segmentasi demografis ini adalah membagi pasar menjadi golongan-golongan berdasarkan kondisi demografis seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Pada segi geografis ini, pasar dibagi berdasarkan kelompok yang berlainan berdasarkan status sosial, gaya hidup, dan lain-lain. Yang keempat adalah segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini dibagi golongan berdasarkan tingkah laku, pribadi, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Dan yang kelima, ada pemasaran massal, di mana pemasaran massal ini penjual memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan barang yang diproduksi secara besar-besaran kepada pembeli dan secara massal. Yang keenam adalah pemasaran bervariasi pada produk, di mana penjual memproduksi produk dengan memperlihatkan kepada pembeli baik itu cirinya, kualitasnya, ukurannya, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah pemasaran sasaran, di mana penjual memilih satu atau lebih dari segmen pasar untuk dapat dimasuki oleh penjual tersebut. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pokok dalam menentukan pemasaran sasaran. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama adalah dengan melakukan segmentasi pasar yang telah saya sebutkan tadi, bahwa segmentasi pasar itu adalah suatu kegiatan untuk membagi-bagi pasar untuk menjadi golongan-golongan yang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang sama. Yang kedua bisa dilakukan dengan menetapkan sasaran. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus menetapkan satu atau lebih sasaran yang akan dimasuki oleh kita. Yang ketiga adalah mengetahui bahwa produk kita akan dimasuki ke sebelah mana agar produk kita sesuai dengan sasarannya atau tepat sasaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan pasar sasaran. Mengapa sih perusahaan harus memilih market targeting? Apa sih tujuannya? Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bahwa masing-masing segmen pasar menuntut persyaratan produk yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga di sini perlu diadakan segmentasi pasar. Yang kedua, karena masing-masing segmen pasar memiliki daya tarik yang berbeda terhadap pembeli, apakah itu terhadap penjualan produknya, kualitasnya, atau dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan yang terbatas dalam segi finansial, kemampuan dalam memproduksi, dan lain-lain, sehingga di sini perlu diadakannya segmentasi pasar untuk supaya perusahaan tersebut tidak merasa terbebani dalam menjual produk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tolak ukur merancang segmentasi yang efektif. Yang pertama adalah measurable, di mana measurable ini adalah dapat diukur. Maksudnya adalah dapat diukur melalui daya beli masyarakat. Dua adalah substansial atau cukup besar, di mana hal ini perusahaan harus mampu mengidentifikasi apakah potensi penjalanan produk tersebut cukup besar untuk memberikan keuntungan atau tidak. Yang ketiga adalah aksesibel atau dapat diakses, di mana apakah produk tersebut dapat dilayani atau dijangkau oleh pembeli atau tidak. Yang keempat adalah differentiable atau dapat dibedakan, di mana produk yang dihasilkan dapat dibedakan antara satu sama lain, tidak sama dan tidak menjiplak atau meniru. Yang kelima adalah actionable atau dapat dilaksanakan, di mana kegiatan perumusan dari segmentasi pasar tersebut dapat dilakukan secara jelas untuk melayani segmen pasar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.